Jadi tidak ada alasan ya klub-klub tidak melepas pemain. Melepas pemain, saya turun tangan langsung. Erick Thohir keluarkan ultimatum untuk klub-klub Liga 1 Indonesia. Klub wajib lepas pemain ke timnas jelang kualifikasi Piala Dunia. Jadwal drawing Piala Dunia putaran ketiga, siapa sajakah lawan timnas Indonesia? Simak berita selengkapnya hanya di Berkah Timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas menyatakan akan memberikan sanksi kepada klub-klub yang tidak melepas pemainnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sikap ini diambil menjelang persiapan skuad Garuda menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang merupakan agenda penting bagi persepak bolaan nasional. Erick Thohir menyampaikan ancaman sanksi tersebut saat mengunjungi sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya disiplin dan komitmen klub untuk mendukung kepentingan nasional. Saya sebagai Ketua Umum PSSI memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada klub-klub yang tidak melepas pemain mereka untuk kepentingan timnas, ujar Erick dengan nada serius. Pada bulan September nanti, timnas akan menghadapi pertandingan penting dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Namun, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada klub dan pemain yang sudah menunjukkan disiplin dan komitmen tinggi. Erick Thohir mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada 7 pemain yang hadir tepat waktu dalam pemusatan latihan, TC, di Surabaya. Para pemain tersebut adalah Muhammad Adi Satrio, Hernando Ari, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Dimas Drajat. Kehadiran mereka sejak awal minggu menunjukkan dedikasi dan kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan oleh tim pelatih. Para pemain ini telah menunjukkan komitmen mereka dengan hadir tepat waktu di TC. Ini adalah contoh disiplin yang harus diikuti oleh semua pemain lainnya. Saya meminta kepada manajer timnas, Sumarji, dan Badan Tim Nasional untuk terus mengingatkan klub-klub tentang pentingnya mendukung kepentingan nasional, tambah Erick. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, sebelumnya menyatakan bahwa pemain lainnya akan bergabung secara bertahap ke pemusatan latihan. Salah satu contoh adalah Mark Klok dari Persib Bandung, yang dijadwalkan bergabung pada hari Rabu. Para pemain yang berkarir di luar negeri seperti Martin Paes, Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, Pratama Arhan, Shain Patinama, Jens Raven, Kelvin Verdong, Ragnar Orat Mangoen, Nathan Choyaon, Tom Haye, Rafael Struik, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jai Idzes, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner baru bisa tiba di TC pada Rabu hingga Kamis karena kendala tiket pesawat dan lainnya. Persija Jakarta, yang sempat disebut oleh Sumarji karena menahan beberapa pemain seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Donitri Pamungkas, dan Raihan Hanan, dipastikan akan melepas mereka pada hari Sabtu. Ini menjadi sinyal positif bahwa klub mulai memahami pentingnya peran mereka dalam mendukung timnas Indonesia menghadapi kualifikasi. Timnas Indonesia akan memulai kampanye mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Pertandingan ini tidak hanya penting bagi timnas, tetapi juga bagi pengembangan sepak bola nasional. Oleh karena itu, peran serta klub dalam mendukung pemain mereka untuk bergabung dengan timnas menjadi sangat krusial. Erick Thohir berharap, ancaman sanksi yang ia sampaikan akan memotivasi klub-klub untuk lebih kooperatif. Ancaman Erick Thohir mengenai sanksi bagi klub yang enggan melepas pemain mereka ke timnas bukanlah sekadar ancaman kosong.
Ini adalah bentuk keseriusan PSSI dalam memastikan bahwa timnas Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional. Komitmen klub untuk melepas pemain mereka akan sangat menentukan kesiapan timnas dalam menghadapi pertandingan penting tersebut. Dengan ketegasan ini, Erick Thohir berharap timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh dan memberikan performa terbaik di ajang internasional. Kualifikasi Piala Dunia bukan sekadar kompetisi biasa. Ini adalah panggung besar di mana timnas Indonesia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membawa nama bangsa di kancah dunia. Erick Thohir mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa sinergi antara PSSI, klub, dan pemain adalah kunci keberhasilan timnas Indonesia. Mari kita semua bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan impian kita di Piala Dunia. Ini adalah perjuangan kita bersama, dan setiap kontribusi sangat berarti, pungkasnya. Berita selanjutnya adalah jadwal undian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja calon lawan timnas Indonesia? Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengundian babak ini dijadwalkan pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mulai merancang strategi untuk mempersiapkan timnya menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berpotensi menghadapi sejumlah tim kuat, mengingat posisi mereka di pot 6. Ini menandakan bahwa 5 tim lainnya dalam grup mereka kemungkinan memiliki kekuatan yang lebih unggul di atas kertas. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Timnas Indonesia memastikan tempat mereka di babak ketiga setelah meraih kemenangan 2-0 melawan Filipina pada pertandingan terakhir grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, pada 11 Juni 2024. Hasil ini menempatkan Indonesia dalam jajaran tim-tim elit yang akan bersaing di babak berikutnya. Pengundian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diadakan di kantor AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni 2024. Dalam pengundian ini, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup, dengan 8 tempat yang diperebutkan untuk putaran final 2026. Berikut adalah tim-tim yang berhasil melaju ke babak ketiga. Timnas Indonesia, Australia, Bahrain, Cina, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Kirgistan, Korea Utara, Oman, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Di antara tim-tim ini, Timnas Indonesia, Republik Kirgistan, dan Palestina akan mencatatkan debut mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA. Ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan berharga untuk menunjukkan kemampuan di panggung internasional.